Saya utusan Gusti Prabu Maharaja Kuntala untuk rajamu. Baik, Gusti. Daulat Sang Prabu. Sebagai utusan, saya menyampaikan surat dari Gusti Prabu Kuntala untuk Paduka. Maaf ayah, saya membantu Kakang Brahma. Dinda Kamsuta, panggilkan Pangeran Damar Kencana kemari. Hamba Kanda Prabu. Surat Prabu Kuntala benar-benar bijak. Beliau menginginkan kebebasan Pangeran Damar Kencana dengan damai. Sesuai sekali dengan keinginan kita. Tapi ada satu ganjalan yang baru saja terjadi di sini. Baru tadi malam, Patih Haragani dan beberapa narapati berhasil menangkap bekas Tumenggung Jaya Raga dan pasukannya. Yang ternyata mau membebaskan Pangeran Damar Kencana. Maaf Sang Prabu, itu semua di luar kebijakan Prabu Kuntala. Sama sekali bukan tindakan resmi pemerintah Kuntala. Dinda Indra Kumala, hadapkan 3 orang itu kemari. Hamba Kanda Prabu. Pangeran, Kanuruhan Ardalepa membawa surat Prabu Kuntala untuk kebebasan Tuan. Artinya, orang yang mau membebaskan Tuan benar-benar sangat berlawanan dengan surat Baginda Prabu Kuntala. Maaf Sang Prabu. Perkenankanlah saya berbicara dengan utusan Ayahanda Prabu. Silakan. Paman Ardalepa, apa sebenarnya yang diinginkan Ayahanda Prabu dengan ini semua? Memalukan. Nanda Pangeran, percayalah kepada hamba. Tindakan orang-orang itu bukan keputusan Baginda Prabu. Dan ini semua akan hamba laporkan pada Baginda. Hamba menerima tugas sebagai duta karena hamba melihat ketulusan Baginda dalam menangani pembebasan pangeran. Ketulusan seorang ayah dan raja besar yang sungguh sangat bijaksana. Siapa yang menyuruh kalian? Jawab. Senopati Gemayun dan Gusti Jayaraga, Kanjeng Mantri. Kanuruhan, tidak usah berkecil hati. Saya tetap menghargai surat Prabu Kuntala. Walaupun harus mengesampingkan kejadian yang kurang mengenakan itu. Tuan beserta rombongan, kami terima sebagai tamu negara. Hamba Gusti Prabu. Saya mengerti. Untuk membangun kembali negeri ini, Ananda pasti membutuhkan dana. Dan saya kira tuntutan Ananda tidak terlalu berlebihan dibandingkan dengan pembebasan pangeran. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah ajakan untuk berpikir damai. Selama ini para penguasa hanya memikirkan diri mereka, tapi tidak memikirkan harga sebuah nyawa para prajuritnya. Mereka hanya berpikir kemegahan yang semu. Saya yakin Baginda Prabu akan memenuhi tuntutan Ananda. Oh ya, saya tidak bisa membayangkan betapa kagetnya Ibu Ananda mendengar berita bahwa putranya kini telah menjadi raja.
Ibu berada pada tempat yang serba sulit, saya kira. Tidak mungkin beliau akan meninggalkan Tuan sebagai suaminya. Tapi beliau juga tidak mungkin akan begitu saja melupakan saya sebagai darah dagingnya. Sejak pertemuan saya dengan Ibunda, saya selalu merasa lebih dekat dengan beliau. Saya akan sampaikan semuanya. Gusti Prabu, hamba mohon untuk tetap tinggal di sini barang 2 atau 3 hari. Karena istri hamba belum bisa meninggalkan kenangan manis di Madangkara ini. Pangeran sudah saya anggap seperti saudara sendiri. Kapan saja Pangeran mau, saya perkenankan. Terima kasih, Gusti Prabu. Dinda Mantili, mau ikut ke Kuntala? Dinda masih betah di sini. Boleh kan, Ayah? Maaf, Gusti Prabu. Mantili ini orangnya angin-anginan. Dia tidak pernah betah tinggal di satu tempat. Bahkan gurunya, Begawan Destar Birawa dari Gunung Wangsit, sempat kelabakan ketika dia minggat dari Padepokan. Hamba mohon diri. Gusti Prabu, hamba mohon bicara sebentar. Silakan. Paman, sampaikan suratku pada Ayahanda Prabu. Aku minta dijemput dengan kereta kencana. Sekalian bawakan emas untuk tukaranku. Akan saya sampaikan, Pangeran.